Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar guys? Semoga baik-baik selalu ya guys. Debat panas antara Rocky Gerung dan Bung Ade Armando terjadi di salah satu stasiun TV swasta nasional. Kali ini perdebatan tentang siapakah mastermind di balik putusan MK 90 ini guys. Apakah Jokowi ataukah Bapak Prabowo? Gimana keseruannya? Kita saksikan video berikut ini. Ya, saya belajar ilmu politik, saya belajar ilmu ekonomi itu, saya belajar filosofi, dan saya nggak pernah menganalisis politik dari variabel-variabel yang kuantitatif. Saya selalu ingin lihat politik itu di dalam pengertian awal dituliskan oleh Aristotle, bahwa politik adalah soal virtue, soal supremasi dari etik itu. Yang perilaku PDIP teknis, perilaku Jokowi adalah etis. Dan kesalahan etis, kesalahan tertinggi dalam politik. Korupsi tertinggi adalah abuse of power. Permainan-permainan yang terjadi di semua partai itu ya soal biasa aja kan tukar tambah. Tapi ini otak Jokowi itu hendak Tapi kita mau fokus ke persoalan sekarang yang disampaikan oleh Hasto. Ya, dengan hanya bisa fokus kalau kita punya frame yang lebih imperatif. Oke. Gibran datang ke tempat saya kok mau belajar politik. Kaisang menikah, dia undang saya. Saya nggak ada problem dengan dua anak itu. Tapi saya punya problem dengan kapasitas ayahnya itu untuk menternakkan anaknya ini masuk dalam politik. Anaknya mungkin nggak ngerti. Lantas apa yang salah Bang kalau ada seorang ayah ingin anaknya juga belajar politik Bang? Itu tidak salah kalau dia raja. Ini republik bukan kerajaan. Masalahnya itu. Jadi saya ulangi lagi ya, sekarang kita bikin perbandingan deh. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98, ada lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Yes, dia tidak belajar, dia bahkan nggak ngerti sejarah republik. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syahrir, sebutin Nasib, kosong pikirannya, itu soalnya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah itu masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarahnya sendiri. Tapi Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik, moralnya diuji itu. Jadi kalau dipilih, seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. Jadi kalau menurut Bung Rocky, permintaan dari Bung Hasto, kita kembali ke judul kita besar malam ini, Hasto versus Jokowi, ini mulai bertensi tinggi, kemudian meminta supaya keluarga Jokowi untuk diperiksa, itu sangat beralasankah? Pasti beralasan, karena pada akhirnya satu waktu bukan hanya ancaman untuk tukar guling politik. Yang minta itu bukan Hasto, mahasiswa minta, masyarakat sipil minta, mama minta, LBH minta. Dan itu yang kita mau uji sebetulnya. Bisa nggak Indonesia ini balik pada etik itu? Itu dasarnya. Oke. Dan kemampuan kita untuk menilai itu ada di depan. Sekarang beredar seluruh meme apa aja itu. Dan bayangin seorang presiden Jokowi itu diolok-olok sedemikian rupa tuh. Sekarang karena Jokowi ditempeli oleh Prabowo juga kena kan? Kan kita mau balikkan politik ini atas dasar tadi itu. The primacy of value. Dan ada. Tanya pada Jokowi, ngerti nggak dia apa yang disebut demokrasi? Nggak ngerti. Cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Andi. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar situ sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa?
Ini saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, bener nggak tuh tesisnya? Nggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Oke, tunggu. Nggak, saya mau bilang, Tunggu. no. Anda harus siap kasih kesempatan The thing saya called ambition. selesaikan. Apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? Itu Ya. saya. Oke. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang Oke. etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan Jadi- batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini Itu imajinasi you tanya, Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang Oke. riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan saya- argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa Itu. dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Oke. You Google aja. No, you Bahkan- mention one. Mention yang one. bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7. Ada 8. Plus Hasto jadi Nanti gua 8. kirim ke lu tuh 8 Ya. itu. Oke. Sekarang aja di depan Satu, publik. oke. Ini ada siaran langsung di Yes, televisi oke. nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? adik, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Udah, kalau saya. gitu dia nggak pernah baca. Apa Bang What? jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, iya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? The Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau you, kalau you meragukan Hasto dapat doktor, saya meragukan you dapat doktor juga. Gak apa-apa, Ya Rocky. justru itu. Saya Oke. cuma ingin agar Anda membuktikan pernyataan Anda. Ya. Ada 7 disertasi di dunia ini Yang yang menyatakan Jokowi. bahwa Jokowi berada di 7 belakang karya ilmiah. 7 karya Di ilmiah. dalamnya ada disertasi Hasto. Masa saya, Tapi- gini. Nah. Masa saya membenci fasilitas yang disiapkan oleh pemilu? Benci itu personal. Nangkep gak? Iya. Saya mau bilang bahwa Ya, Pak, Anda tanpa ada bukti sedikit pun mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang perubahan pasal dalam Ini saya- keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi ada di situ karena yang punya ambisi untuk menjadikan anaknya presiden adalah Ade. Nggak bisa. Tunggu, yang punya ambisi siapa tadi? Prabowo. Prabowo. Oke, baik. Sorry Jokowi. Nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Ini Saya Prabowo jawab. juga nih. Iya, saya jawab Prabowo emang. Lah itu udah di publik kok. Oke, jadi Prabowo pada waktu itu adalah presiden. Nah, Iya. itu dia pengaruhi Iya, itu omongan Dia Bang Rocky. punya argumen Iya, sendiri. tapi pada waktu itu Prabowo bukan presiden, Jokowi bukan. Jadi Gibran anaknya Prabowo. Loh, kan saya menyatakan yang ambisi itu Prabowo menjadi Oke, kita presiden. fokus. Masalahnya Ini masalah
Mahkamah Konstitusi. Masalahnya loyalis Jokowi ini kalau dikasih data dan informasi pasti akan menolak. Kalau kita Datanya sebut mana? salah satunya riset Kan kami minta OCCRP. bukti, Oh, Bang. ini risetnya ini. Mana? Bukan, nah, Riset- dari tadi kita Nah, ini berdebat. aja. Dari tadi kita berdebat keluar juga Mana itu ada malah riset risetnya OCCRP? ya. Lah, Baik. OCCRP itu melakukan penelitian maka muncul nama Jokowi. Itu bukan ngomong-ngomong. Anda ini Nah, kan pasti kacau, ditolak. kan? Itulah kualitas mereka. Memang Kacau. loyalis Jokowi ini Mana ada? mengabaikan pendapat Mana kaum ada intelektual survei dan lebih percaya OCCRP? kelompok entertainer. Ini ya, tadi saya terangkan. Iya, iya. Metode saya tidak kuantitatif. Ya. Kualitatif tadi Kualitatif. pendekatannya. Boleh. Karena itu kita pakai prinsip berpikir Ya. secara hermeneutics. Oke, Boleh. saya bilang tadi. Boleh. Apakah Prabowo punya ambisi menjadikan Gibran itu presiden, wakil Mungkin. presiden? Ya. Mungkin. Gimana buktinya? Loh, sekarang dia jadi wakil presiden. Ini bukan sekarang, pada waktu itu apa? Loh, kan Anda mengatakan Bang Rocky. Tapi gini deh, kita balik lagi deh. Ambisi menjadikan Gibran dengan Lah, ambisi buktinya menjadikan diambil, Prabowo Bang. presiden. Iya. Diminta berulang Tapi kali. begini. Tapi ambisinya Itu bukan ambisi menjadikan dong. Gibran. Wah, ya. ini makin Cara Prabowo menjadikan Gibran wakil presiden, maka Prabowo pengaruhi Mahkamah Konstitusi, betul nggak? saya tidak bisa buktikan itu. Nah, itu. Saya bilang yang punya ambisi menjadikan Gibran tokoh politik wakil presiden, Jokowi atau Prabowo? Yuk anggap Saya Prabowo. jawab Prabowo. Berarti tadi poin itu Prabowo mengacak-acak. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Itu loncat. Itu Oke, baik. loncat. Itu Tapi fakta. begini, Logika Anda loncat, Rob. Itu fakta. Ya, kita tahu. Saya pikir nalar mereka berdua ini sudah sesat ya. Loh, itu Saya fakta. percaya Prabowo kalau bicara ambisi, Prabowo berambisi untuk dirinya jadi presiden, bukan menjadikan Gibran wakil presiden. Justru karena dia berambisi jadi presiden, Oke. maka harus wakilnya si Kita- Gibran. Nah, itulah tadi guys perdebatan sengit antara Rocky Gerung dan Ade Armando. Menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih.